Selamat pagi. Program Kaltim Headline Pagi edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Tanda-tanda rekonsiliasi, Eksekutif Legislatif Samarinda lakukan rapat virtual. Jelang Idul Fitri tahun 2020, listrik akhirnya dapat aliri Desa Tepian Baru 24 jam. Kita awali Kaltim Headline Pagi edisi hari ini. Akhirnya lagu Indonesia Raya bergema secara online lewat rapat paripurna DPRD Kota Samarinda dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Samarinda tahun 2019. Lagu kebangsaan itu seolah menjadi syarat adanya rekonsiliasi kedua lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif. Setelah gonjang-ganjing beberapa hari sebelumnya, simak informasinya. Sidang paripurna secara online dihadiri 37 dari 45 anggota DPRD Kota Samarinda, tapi tidak terlihat Ketua DPRD Siswadi sehingga rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua Subandi. Ketua DPRD Siswadi tidak hadir dalam rapat paripurna bersama 7 orang lainnya. Ada yang menyebut Ketua DPRD Siswadi izin tidak hadir. Padahal pada Kamis siang, Ketua PDI Perjuangan Kota Samarinda itu masuk ke kantor DPRD Kota Samarinda dan sempat berdialog dengan beberapa wartawan. Saya buka secara resmi, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir anggota DPRD Kota Samarinda, dari jumlah 45 orang telah hadir anggota Dewan sebanyak 37 orang. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kota Samarinda tahun 2019, rapat paripurna memenuhi quorum. Apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD dan disetujui dengan suara terbanyak, maka rapat paripurna dapat dilangsungkan. Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi menumpahkan kemarahan di depan wartawan yang diundangnya ke ruang sidang paripurna DPRD Jalan Basuki Rahmat Rabu 13 Mei lalu. Siswadi menuding pemerintahan menyembunyikan sesuatu di balik kebijakan pandemi COVID-19 karena tidak mau hadir diundang rapat membahas anggaran oleh DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Daerah Sugeng Hoirudin yang ikut diserang oleh Ketua DPRD Siswadi menjelaskan, Pemkot Samarinda tidak mau hadir rapat tatap muka karena menegakkan aturan tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Sebagai pejabat pemerintah, dia menjaga agar tidak melanggar aturan itu. Menurut Sugeng, rapat eksekutif legislatif bisa dilakukan virtual menggunakan aplikasi video conference. Cara itu juga yang digunakan oleh DPR RI maupun DPRD provinsi dan kota-kota lain. Sugeng mempertanyakan, apa maksud harus rapat tatap muka? Ada hal-hal yang menurut kami indikasikan tidak benar, makanya setiap diundang oleh DPRD Kota Samarinda, hari ini pun mereka tidak siap hadir. Jadi sekali lagi, ini yang kami sampaikan kepada kawan-kawan, bahwasanya ada indikasi yang bermain dalam proyek krisis kemanusiaan konflik yang ada di Kota Samarinda. Jawabanku pertama, aku mengikuti surat dari Menteri Dalam Negeri yang mana dalam posisi pandemi COVID-19 ini diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah tidak melakukan pertemuan-pertemuan fisik yang mengundang orang banyak, yang dapat kuartikan dan diartikan definisinya lebih dari 10 orang, ya, sehingga kami menerapkan itu. Diundang ke sana pasti lebih dari 10, sehingga saya bikin surat jawabannya, tolong kita virtual konferensi aja, vid call aja. Kalau seperti ini silakan. Tidak hadirnya Siswadi pada rapat paripurna LKPJ Wali Kota Samarinda, Kamis malam 14 Mei 2020 jadi perhatian masyarakat. Situasi pandemi COVID-19 ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus yang belum ada obatnya itu, di Samarinda 2 lembaga dari trias politika justru dilihat publik saling bermusuhan.
Lagu kebangsaan yang bergema secara online pada rapat paripurna belum mampu meredamkan konflik kedua lembaga. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Di sela-sela situasi pandemi COVID-19, warga Kutai Timur di Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon mendapatkan kebahagiaan karena aliran listrik 24 jam yang diidam-idamkan sejak Indonesia Merdeka baru terrealisasi pada pertengahan bulan Mei 2020. Simak informasinya. Menjelang Idul Fitri, ada kabar baik bagi warga Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon. Sejak Kamis 14 Mei 2020 lalu, warga di sana sudah bisa menikmati terangnya lampu dari perusahaan listrik negara PLN selama 24 jam. Bupati Kutai Timur Ismunandar yang langsung menyalakan sekring lampu di kantor Desa Tepian Baru. Penyalaan sekring PLN itu menandai dimulainya era listrik 24 jam di kawasan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyalaan Desa Tepian Baru dan Tepian Indah. Untuk potensi yang bisa dilayani untuk daerah poros ya, jalan poros Tepian Baru dan Tepian Indah itu sekitar 300, dan untuk saat ini yang sudah membayar sekitar lebih dari 60 pelanggan. Bupati Kutai Timur Ismunandar merasa senang karena masyarakat sudah tidak merasakan gelap gulita kalau malam hari. Dia mengatakan listrik menjadi salah satu program prioritas Pemkab Kutim selama kepemimpinannya hingga tahun 2021 mendatang. Pembangunan listrik bukan hanya di perkotaan, tapi di desa, pedalaman, dan pesisir. Alhamdulillah bangga ya, terima kasih atas ini jerih payahnya ya Bupati dibantu masalah PLN atau listrik 24 jam, mudah-mudahan berkah. Bupati Kutim mengatakan ada hikmah di tengah pandemi corona. Warga yang diminta tinggal di rumah dengan adanya listrik 24 jam diharapkan bisa lebih produktif. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Upaya keras melawan COVID-19 dilakukan juga warga di Desa Luaduri Ilir, Kecamatan Wajanan, Kutai Kartanegara. Sebanyak 800 hingga 1000 paket sembako dibagikan kepada warga yang terdampak di desa tersebut. Simak informasinya. Masa pandemi COVID-19 selama 2 bulan terakhir cukup memukul warga Desa Loduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Warga yang terdampak akibat di rumah saja dan tidak bekerja menyebabkan persediaan kebutuhan rumah tangga menipis dan habis. Pemerintah pusat sudah menurunkan bantuannya ke seluruh Indonesia termasuk juga di Desa Loduri Ilir. Selain itu ada bantuan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan bantuan dari pemerintah provinsi. Hanya saja untuk bantuan dari Pemprov belum dialirkan karena masih kesulitan soal data. Menurut Kepala Desa Loduri Ilir, Fahri Arsyad, bantuan di desanya sudah berdatangan. Di antaranya yang diarahkan dari ADD, alokasi dana desa, kemudian bantuan dari Pemkab Kutai Kartanegara dan juga bantuan-bantuan dari swasta. Berkenaan dengan COVID ini, pola bantuan di desa ini kalau kita lihat runtutan, jadi yang terdaftar dalam DTKS ada dapat PKH, ada dapat BPNT, dapat itu 600.000 per bulan selama seterusnya itulah, selama dia masih miskin. Itu dari pusat yang Kemensos. Kemudian ada yang dari kabupaten berupa sembako, bantuan sembako itu data yang di luar DTKS yang
dengan adanya COVID ini terjadi PHK, kemudian rentan miskin, yang miskin dan lain sebagainya yang di luar dari data DTKS. Kemudian di desa sendiri kami mengalokasikan juga ada 3 sumber untuk kami adakan sembako, walaupun nominalnya itu secara nominal tidak sama bantuan sembako yang dari kabupaten dengan yang dari desa, tapi cukup banyak membantulah karena ada 3 sumber. Yang pertama dari ADD kami alokasikan untuk bantuan sembako, kemudian ada dari CSR 2 perusahaan, kemudian PT KPP ya, untuk CSR ada PT KPP sama PT ABK. Selama ini kita kerjasama dengan pihak RT juga, Puskesmas, mulai dari pendataan dengan pendistribusian. Karena apa? Jangan sampai nanti pendistribusian ke masyarakat itu salah sasaran. Makanya kami dari Babin Kaptipmas selalu bekerja sama dengan desa, termasuk RT, ya kan, termasuk pendistribusiannya ke warga, kita dampingi selalu. Warga menyambut gembira bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui kepala desa dan para relawan. Warga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan masyarakat pulih kembali. Pak, gimana? Senang ada bantuan ini, Pak? Ya, senang. Senang, Pak, ya. Mana, Bu, dengan ada bantuan ini? Senang, Bu? Ya. Senang? Ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Ketua DPRD Kota Samarinda marah karena Pemkot Samarinda menerbitkan peraturan untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan. Tapi masih ada proyek yang berjalan. Dia menyebut salah satu proyek pemerintah yang masih tetap jalan adalah proyek di depan Balai Kota, Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda. Simak informasinya. Salah satu proyek yang diprotes Ketua DPRD Kota Samarinda saat jumpa pers dengan wartawan, yaitu proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kota Samarinda. Proyek itu dikerjakan PT Praja Inti Mandiri dengan nilai pendanaan lebih dari 14,1 miliar rupiah. Saat dikunjungi wartawan Kaltim TV, alat-alat proyek terlihat masih ada di lokasi. Pelang proyek juga dengan jelas menyebutkan keterangan pekerjaan dan masa waktu pengerjaannya. Terlihat juga pekerja yang menandakan kegiatan proyek masih berlangsung. Padahal, seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi, pada tanggal 26 April, Wali Kota menginstruksikan untuk menghentikan semua proyek fisik. Sesuai surat edaran Wali Kota 26 April, bahwasanya seluruh kegiatan yang ada di pemerintah Kota Samarinda, terutama adalah kegiatan fisik yang tidak berkaitan dengan COVID-19, semua dihentikan. Saya pikir teman-teman tahu semuanya ya. Harus dihentikan. Ternyata realita di lapangan mereka hindari sendiri. Ini dibuktikan masih pengerjaan atau kegiatan proyek yang sedang berjalan saat ini. Pertanyaannya ada apa? Pukulan telak dari Ketua DPRD Siswadi menjadi bola liar. Wali Kota menyerahkan jawaban atas semua serangan Ketua DPRD kepada Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Khairuddin. Tidak mau dipojokkan terus-menerus, Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin pun balik menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan kepadanya. Apa yang kami langgar? Orang saya nggak ada kok. Sebegitu dulunya kita ribut-ribut, pasti nggak ada sampai menuduh ke pencemaran nama baik seperti begini. Ada menyembunyikan, ada apa-apanya. Wah, itu saya catat dan ada videonya itu. Suatu saat saya bisa lakukan loh, kalau saya tetap sudut sekali. Dan saya bisa buka proyek-proyek yang ada, siapa di belakangnya, semua saya tahu. Sekarang turun aja memeriksa. Kenapa jadi orang marah proyeknya hilang? Padahal kami secara teknokrasi menghitung proyek itu belum bisa karena uangnya tidak ada, ditunda dulu. Kan gitu loh. Sama dengan kebutuhan kita. Kita ini sudah kelaparan makan, tapi kita beli baju.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi, ketika dikonfirmasi ulang menantang pemerintah Kota Samarinda untuk membuka proyek-proyek titipan anggota DPRD yang dipangkas seperti disebutkan oleh Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin. Siswadi juga mengatakan agar tidak berasumsi saja. Tim Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Berita selanjutnya, meskipun masih terus terjadi pertambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif, tapi jumlah pasien positif yang sembuh juga menunjukkan peningkatan. Update pada 15 Mei 2020, seluruh Kaltim kini total terinfeksi virus corona ada 251 orang. Di antaranya 61 telah sembuh, 3 meninggal dunia, dan yang masih dirawat sebanyak 187 orang. Simak informasinya. Update per hari Jumat 15 Mei 2020, jumlah pasien positif yang telah dinyatakan sembuh bertambah lagi sebanyak 4 orang. Keempat orang tersebut berasal dari Samarinda 3 orang dan Balikpapan 1 orang. Mereka semua adalah peserta acara istimewa di Goa, Sulawesi Selatan dan sudah dirawat di ruang isolasi sejak 18 April. Ini alhamdulillah ada juga penambahan kasus sembuh sebanyak 4 kasus. Ya. Pertama dari Samarinda ada 3 kasus, yaitu Samarinda 21, adalah laki-laki 48 tahun, Samarinda 28, laki-laki 32 tahun, dan Samarinda 29, laki-laki 50 tahun. Ini merupakan kasus yang berasal dari klaster Goa yang telah dirawat di Rumah Sakit Karantina Bapelkes antara tanggal 23 dan tanggal 26. April 2020. Kemudian kasus sembuh terakhir dari Balikpapan ada 1 kasus, yaitu BPM 30, adalah wanita 30 tahun yang merupakan kasus dari klaster Goa yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Panujoso Jatiwibowo Balikpapan sejak tanggal 18 April 2020. Selain pasien sembuh, ada juga penambahan pasien terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 13 orang. Dengan demikian, total jumlah pasien terpapar virus corona di benua Etam sudah mencapai 251 orang. Penambahan 13 kasus positif tersebut tersebar di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur. 7 diantaranya berada di Kutai Kartanegara, 3 di Kutai Timur, 1 di Pasir, 1 di Penajam Pasir Utara, dan 1 di Samarinda. Yaitu dari Kutai Kartanegara sebanyak 7 kasus adalah KKR 34, yaitu laki-laki 33 tahun, KKR 35, laki-laki 54 tahun, KKR 36, laki-laki 20 tahun, KKR 37, laki-laki 48 tahun, KKR 38 adalah laki-laki 48 tahun, KKR 39, laki-laki 59 tahun, dan KKR 40 adalah laki-laki 59 tahun. Ketujuh kasus ini merupakan hasil tracing klaster Goa, pelaku perjalanan dari Goa dengan hasil rapid test sebelumnya reaktif, dan sekarang kasus dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara mulai dirawat antara tanggal 19 dan sampai tanggal 5 Mei 2020. 3 kasus positif di Kutai Timur, diantaranya adalah seorang wanita berusia 48 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien klaster Goa yang telah terkonfirmasi positif sebelumnya, berkode KTM-19, serta 2 orang lelaki berusia 57 dan 37 tahun, yang merupakan peserta acara istimewa di Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan kasus positif di Samarinda merupakan seorang lelaki berusia 39 tahun, yang pernah melakukan perjalanan ke Kalimantan Tengah. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.